menyembah Tuhan. Kalau begitu adik-adik duduk yang manis, lipat tanganmu, kita akan menyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Adik-adik tahu lagunya? Kalau tahu, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini Tuhan. Mari kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami benar-benar menikmati Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang duduk di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami semua saat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini.
berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian 5.000 orang sedang kelaparan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Apa yang kau alami kini?
marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, sekarang kami anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Gadis mau bercerita dari kitab Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, suatu hari di tanah Kanaan hiduplah sebuah keluarga, Bapak Yakub dan Mama Rahel. Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak dan 11 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Salah satu anak dari Bapak Yakub yaitu Yusuf. Yusuf merupakan anak kesayangan dari Bapak Yakub. Yusuf tidak pernah disuruh ayahnya untuk pergi ke ladang mengembalakan domba-domba ataupun bekerja di rumah. Yusuf selalu diberikan pakaian yang terbaik oleh ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik mempunyai saudara dan yang disayang hanya adiknya, tapi kakaknya selalu disuruh-suruh. Bagaimana perasaan kakak-kakaknya? Hal itu membuat saudara-saudara dari Yusuf merasa marah, jengkel, kesal, karena Yusuf menjadi anak kesayangan dari ayahnya, sehingga saudara-saudara dari Yusuf bersepakat untuk menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Setelah Yusuf dijual, kakak-kakak Yusuf memberitahukan Bapak Yakub bahwa Ayah, Yusuf diterkam binatang buas dan Yusuf telah meninggal. Mulai dari situ, saudara-saudara Yusuf dan Bapak Yakub tidak lagi bertemu dengan Yusuf. Ketika Yusuf berada di Mesir, karena Yusuf anak yang baik, Yusuf mendapat penyertaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Di Mesir, Yusuf menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun. Nah, adik-adik, suatu hari di tanah Kanaan terjadi kelaparan dan kekeringan. Adik-adik, kalau kelaparan dan kekeringan, apa yang adik-adik rasakan? Kalau adik-adik lapar, pasti kepala rasanya pusing, perut rasanya sakit. Itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf dan ayahnya waktu Kanaan diterpa kelaparan. Lalu terdengarlah kabar bahwa di Mesir terdapat stok gandum, makanan yang banyak. Lalu Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi membeli gandum di Mesir supaya mereka tidak kelaparan dan tidak meninggal. Ketika saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Di Mesir, Yusuf yang mempunyai kepercayaan untuk mengelola dan menjual gandum-gandum tersebut. Ketika Yusuf melihat dari jauh 11 orang saudaranya datang, Yusuf mengenali bahwa itu saudara-saudaranya, itu kakak-kakaknya. Tapi Yusuf berpura-pura bahwa ia tidak mengenal kakak-kakaknya lagi. Lalu berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, kalian ini adalah seorang pengintai. Adik-adik tahu apa itu pengintai? Pengintai itu adalah seorang mata-mata, seorang detektif. Lalu jawab saudara-saudara Yusuf, tidak,
Kami ini orang baik, kami ini orang jujur, kami semua ini satu ayah. Kami datang ke sini untuk membeli makanan. Lalu jawab Yusuf kepada mereka, "Aku tidak percaya, kalian ini seorang mata-mata, seorang pengintai." Jawab saudara-saudaranya kepada Yusuf, "Kami 11 orang bersaudara. Yang adik bungsu kami tinggal bersama ayah kami di Kanaan. Dan yang saudara kami yang satunya lagi telah tiada, telah meninggal." Lalu berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Demi Firaun, pergilah salah satu daripada kalian menjemput saudara kalian, dan yang lainnya selama 3 hari akan berada di dalam penjara untuk menguji kejujuran kalian bahwa kalian bukanlah seorang mata-mata atau seorang pengintai." Ketika saudara-saudara Yusuf berada di dalam penjara, berkatalah salah satu saudara daripada Yusuf, yaitu Ruben, bahwa, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku itu." Ketika Yusuf mendengarkan perkataan dari kakaknya Ruben, Yusuf pergi ke belakang dan ia menangis. Lalu, setelah Yusuf selesai menangis, Yusuf mengambil salah seorang saudaranya bernama Simeon, lalu menyuruh Simeon pergi ke belenggu di depan mata saudara-saudaranya. Setelah Yusuf mengambil Simeon, Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan, membawa banyak sekali gandum, dan di dalam gandum itu, di dalam karung, terdapat banyak keping-keping uang. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat hal tersebut, gemetarlah mereka. Lalu berkatalah mereka, berpandang-pandanganlah mereka satu dan yang lain dan mengatakan, "Apakah yang Tuhan Yesus telah perbuat terhadap kita?" Ketika saudara-saudara Yusuf sampai ke Kanaan dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa akan menjemput Benyamin, sedihlah hati ayah daripada Yusuf. Berkatalah Bapak Yakub, "Aku telah kehilangan anakku Yusuf, aku telah kehilangan anakku Simeon. Sekarang lagi kalian mau mengambil anakku yang satu lagi, Benyamin. Susahlah hatiku, gelisahlah hatiku." Lalu berkatalah juga Bapak Yakub, "Aku tidak akan menyerahkan anakku Benyamin. Aku tidak mau lagi kehilangan anakku jika terjadi kecelakaan di dalam perjalanan." Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf hari ini, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh merasa iri hati terhadap sesama kita, terhadap saudara kita, terhadap kakak, adik kita. Tapi kita harus tetap berbuat baik, karena apa yang hari ini kita lakukan akan kembali menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih anak-anak-mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan, dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati kami semua sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kami sehat, kami kuat, kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.